Halo, bersama Tiander dan ini Samsung J3 2016 atau SMJ 320G. Kali ini saya akan membahas kasus tidak ada layanan atau no network atau biasa juga hanya panggilan darurat ya. Intinya tidak ada sinyal. Nah, katanya HP-nya ini HP baru tapi sudah lama ya, stoknya tidak pernah dipakai. Dan ketika dipakai hasilnya seperti ini, sinyalnya tidak ada. Dan setelah dicek katanya ini efek pemblokiran email. Nah, supaya lebih jelasnya langsung saja saya coba tes SIM card dulu ya. Tapi setahu saya pemberlakuan blokir email itu baru diterapkan ya. Seandainya dulu HP ini pernah dipakai sebelum dilakukan penerapan blokir email, tidak ada masalah ya. Tapi mungkin ini tidak pernah dipakai sama sekali, jadi sudah terlanjur diblokir. Ya, teman-teman bisa lihat di sini hanya muncul panggilan darurat ya. Saya coba cek emailnya dulu. Oke, ada normal. Masih hanya panggilan darurat ya. Ini ada yang aneh ya. Walaupun statusnya hanya panggilan darurat, tapi teman-teman bisa lihat di sini status jaringan datanya ini muncul ya, tapi hanya 8G ya. Saya kurang tahu persis seperti apa ciri-ciri HP yang diblokir emailnya. Nah, di sini saya coba dulu cek emailnya terdaftar atau tidak. Kita masuk di cek email. Tinggal masukkan atau ketikkan email dari perangkat HP-nya ya. Cukup email satu saja ya. 3543110864006221. Oke, saya coba cek lagi sebelum searching emailnya ya. Iya, ternyata benar teman-teman ya. Ini statusnya email tidak terdaftar di database Kemenperin. Oke, jadi metode pertama yang akan saya coba. Nah, di sini mau menggunakan ganti email ya. Jadi metode pertamanya saya coba ganti email. Tentu saja karena ini perangkatnya Spectrum, cukup langsung timpa security-nya ya. Karena ini chipset Spectrum, jadi cukup timpa security-nya dari backupan HP lainnya. Nah, di sini saya sudah sering gunakan DAM ini, sudah teruji ya. Jadi setahu saya DAM-nya itu sudah include dengan security yang tested sinyalnya normal. Oke, sebelum kita isi email jangan lupa ini harus di direct dulu, direct ISP. Setelah itu kita write-kan security-nya ya. Ini dia proses direct ISP ya. Ada data 0, clock, CMD, VCC, VCC key, ground. Nah, ini dia tool yang seperti biasa saya gunakan, UV eMMC toolbox. Jangan lupa sambil dicolok cas ya.
kemudian centang Direct ISP, kemudian identify eMMC. Nah, ini dia perangkatnya sudah terdetek ya, SMJ320G. Nah, ini yang merah-merah ini security bawaannya ya. Jadi di dalamnya ada email dan lain-lain. Ini tidak saya langsung timpa, tapi usahakan di backup dulu ya. Nah, ini clocknya naikkan ke 48 MHz supaya lebih cepat saat proses read. Nah, kalau sudah, tinggal klik read. Nah, ini dia hasil backupan security-nya ya. Ini saya amankan. Nah, di sini tinggal saya mau lanjut isi security dari DAM yang sudah biasa saya pakai ya. Caranya tinggal kita timpa, kita drag saja atau tarik ya, sesuai dengan nama-namanya. Tapi sebenarnya yang terpenting dari security Spectrum itu produk NV dan EVS ya untuk Samsung. Yang lainnya itu cuma pelengkap saja ya. Ingat, produk NV atau produk NV, kemudian EVS. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik write ya. Ya, dan ini dia hasil write sudah selesai. Saya coba identify eMMC sekali lagi. Tidak ada yang berubah ya, cuma emailnya saja. Oke, sudah bisa lepas kabel-kabel dari Direct ISP nya. Oke, sekarang waktunya kita coba kembali ya. Apakah trik ini berhasil atau tidak? Sekarang cek lagi emailnya. Ya, teman-teman bisa lihat emailnya di sini sudah fix berubah ya. Nah, di sini sudah ekornya itu 6301 ya. Dan ternyata di sini bar sinyalnya bulat ya, tapi kita tidak tahu karena belum coba masukkan SIM card. Oke, sekarang saya coba masukkan kembali SIM card, kita lihat hasilnya seperti apa.
Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini sudah langsung muncul nama operator ya, Telkomsel. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat sudah muncul jaringan data 4G ya. Nah, apakah betul tadi karena efek pemblokiran email? Mungkin ada benarnya juga ya. Nah, sekarang saya mau coba cek emailnya dulu. Apakah email yang biasa saya pakai ini, email sejuta umat, terdaftar di Kemenperin 35641222257631. Saya pastikan lagi. Ya, saya pikir cukup ya. Coba cek. Luar biasa. Ternyata emailnya juga tidak terdaftar ya di Kemenperin. Tapi bedanya karena ini sering saya gunakan ya. Jadi email yang belum pernah dipakai sama sekali sejak pemberlakuan email pasti diblokir ya. Nah, kalau ini sekalipun tidak pernah terdaftar, jika sebelum pemblokiran email diberlakukan tetap bisa dipakai ya. Nah, ini ada muncul satu kendala lagi ya, ternyata jaringannya tidak stabil. Ini baru mau cek pulsa atau cek nomor, mungkin langsung error ya, bar sinyalnya jadi bulat. Nah, ini muncul lagi seperti timbul tenggelam. Oke, kita lanjut ke metode kedua ya. Saya mau coba rehot IC-RF dan osilator RF nya. Nah, ini dia yang kode S Spectrum untuk IC-RF dan osilatornya yang logam itu ya, kotak. Oke, di sini cukup dipanasi kemudian digoyang sedikit ya. Iya, saya pikir cukup. Jangan lupa dibersihkan karena ini masih HP baru. Ya, sekarang waktunya saya coba kembali. Apakah sinyalnya sudah normal atau masih seperti tadi timbul tenggelam? Iya, sejauh ini masih aman-aman saja. Apakah dia kumat lagi? Sekarang coba tes, cek email. Aman ya, masih seperti yang tadi. Kita sekarang cek pulsa. Agak lama ya. Ya, walaupun lama tapi bisa. Sekarang saya coba cek nomor. Ternyata masih belum stabil juga sinyalnya ya. Nah, ini bisa dilihat bulat lagi ya. Bar sinyalnya bulat. Jadi untuk metode 2 ini saya pikir gagal ya. Nah, sekarang lanjut ke metode 3 yaitu full flashing. Jadi metode kedua itu anggap saja tidak berpengaruh sama sekali. Berarti ini kemungkinannya masih di seputar software ya. Kalau misalnya tetap sama di software,
kemungkinan bisa juga dari IC RF atau IC PA nya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, kita coba metode ketiga ini dulu ya, full flashing. Oke, saya cari dulu firmware-nya. Nah, di sini untuk firmware-nya kalau bisa gunakan yang full file ya, 4 file, yaitu biasa disebut juga firmware untuk repair ya. Ya, ini dia firmware 4 filenya. Masukkan BL, kemudian CP, kemudian CSC, dan terakhir AP nya ya, karena ini yang paling lama. Oke, saya percepat saja supaya tidak membuang-buang waktu ya. Dan kita tinggal klik start. Ya, sekali lagi di sini prosesnya saya percepat supaya tidak membuang waktu ya. Oke, proses flashing sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Dan untuk yang kesekian kali prosesnya saya percepat juga supaya tidak membuang waktu ya. Sudah masuk ke layar awal atau perkenalan atau introduce. Nah, di sini saya juga percepat karena tidak ada yang penting ya. Kita next saja. Iya, sudah masuk ke layar utama. Kita tes lagi, masukkan SIM card ya. Apakah metode ketiga ini dengan cara full flashing berhasil atau tidak? Sudah muncul operator, kita lihat jaringan datanya apakah normal. Ya, muncul ya 4G. Nah, sekarang saya coba kembali cek nomor. Ya, bisa ya. Cek pulsa lagi, aman. Tapi kita coba beberapa menit dulu ya. Nah, ini setelah cek email tidak muncul ya. Tapi tidak masalah, bukan berarti emailnya rusak. Karena itu memang ada yang kalau di program malah emailnya harus kita cek manual. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan masih email yang sudah diganti ya, 6301 kalau tidak salah ekornya ya. Ini juga biasa terjadi di J2 Prime kalau tidak salah. Begitu di full flashing, kadang emailnya susah dicek dengan kode bintang pagar 06 pagar ya.
jadi mau tidak mau kita harus cek manual. Oke, sekarang saya rakit kembali penutup kaleng-kalengnya, ini dibersihkan juga, jangan sampai ada tanda sidik jari ya, karena kasihan ini masih HP baru sudah harus dibongkar. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, setelah kita timpa security-nya untuk ganti email, kita wajib harus flashing ulang ya, karena kita tidak tahu apakah ada yang tidak sinkron dari security HP yang kita timpa itu ya. Jadi wajib di full flashing lagi. Nah, berhubung kasusnya sudah down, saya Tiander pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.